Halo Mas. Halo Mas Kevin. Nah ini baru udah oke nih. Oke ya. Barusan Oke. nyangkut nih. Iya ya. Halo Pak Sin. Halo, udah kelihatan ya? Oke. Tapi Pak Sin kelihatan gelap sih di saya gelap. Nggak kelihatan Iya. Pak Sinnya. Di aku juga gelap nih Pak. Halo. Halo Pak. Suaranya jelas sih. Kalau di saya sih udah muncul ya tiga-tiganya, tapi nggak tahu nih. Oh gitu. Bentar. Oh atau Pak Sin keluar bentar terus saya invite lagi Pak Sin. Saya invite lagi. Coba ya. Coba ya. Tunggu bentar ya teman-teman Allian. Sore teman-teman semua. Halo. Halo. Halo Pak. Wah masih gelap ya. Atau Pak Sin ganti invite dulu Pak. Nggak bisa cuma ini apa? Cuma itu ya? Iya. Coba atau nggak apa-apa mungkin. Apa kameranya coba diganti ke depan terus diganti ke belakang terus diganti ke depan Pak? Bentar ya. Gimana? Udah? Belum ya? Belum nih, masih gelap nih ya. Tapi jaringan stabil ya Pak ya? Bagus nih, bagus, stabil, Bagus, stabil. Ya? Oke. Gimana Mas Kevin? Atau kita mulai aja? Lanjut aja. Boleh, lanjut. Boleh. Nih, aku agak-agak sedikit ada suara motor gak apa-apa ya. Lagi diculik nasabah soalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Allianz semua. Terima kasih udah bergabung kembali lagi di IG Live Allianz Indonesia. Kali ini bersama saya Rifki. Nah, di sini sekarang sudah hadir nih Mas Kevin Halim. Beliau adalah seorang agen milenial Allianz. Apa kabar Mas Kevin? Baik, Mas Rifki, Pak Sitanggang, semua. Nah, dan pembicara berikutnya adalah Pak Aswin Sitanggang. Beliau merupakan seorang Head of Syariah Sales Agency. Apa kabar Pak Aswin? Alhamdulillah baik. Ki, Kevin, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Sehat-sehat Pak. Oke, terima kasih udah meluangkan waktunya ya Mas Kevin, Pak Aswin. Nah, sebelum kita mulai IG Live kali ini, saya mau menghimbau nih buat teman-teman semua agar tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Ya, walaupun saat ini sebagian wilayah di Indonesia level PPKM-nya udah mulai menurun ya, tapi jangan sampai karena hal itu kita jadi lengah, terus kita mengabaikan protokol kesehatan yang masih berlaku. Tetap kurangi mobilitas di pandemi ini, hingga pandemi ini benar-benar berakhir supaya kita dan keluarga tetap aman. Nah, bagi teman Allianz atau keluarganya mungkin yang lagi sakit atau mungkin lagi isoman, semoga segera diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas normal seperti biasa lagi. Amin. Nah, selama IG Live Allianz Indonesia IG Live ini, jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar ya, teman-teman Allianz. Atau kasih lope-lope juga nih. Nah, oke. Nah, teman-teman, seperti yang tercantum di IG flyer acara IG Live kita kali ini, topiknya adalah finansial milenial bisa aman loh bersama Allianz Syariah. Nah, seperti yang kita tahu, generasi milenial kan kerap dipandang kesulitan dalam mengelola kemandirian finansial ya. Bisa dibilang banyak milenial itu yang susah beli rumah dan juga susah beli properti. Selain karena mungkin pengelolaan keuangannya yang salah, mungkin juga disebabkan karena pendapatan yang masuk tidak dibarengi dengan kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Ya, seperti yang kita tahu, harga rumah itu kan makin lama makin naik ya, dan juga harga properti-properti lain.
Nah, tapi tenang, Allianz Syariah punya solusinya supaya finansial tetap aman, khususnya bagi milenial. Lengkapnya kita akan tanya Mas Kevin. Nah, menurut Mas Kevin nih, bagaimana sih caranya supaya finansial milenial bisa tetap aman, Mas? Oke, ini mungkin cerita dari pengalaman pribadi kali ya. Kan termasuk kalau milenial tuh kan terkenal kan tadi katanya kan nggak bisa beli rumah dan lain-lain ya. Terus juga boros gitu kan. Nah, termasuk sama nih gitu. Dari pengalaman pribadi sih, memang saya juga termasuk milenial yang boros gitu loh. Jadi jajan, terus jalan-jalan, maunya, terus beli gadget gitu-gitu kan segala macam karena mungkin mikirnya kayak ya udahlah duit bisa dicari. Agak beda dengan generasi sebelumnya kayak ayo saving, nabung, nabung gitu. Nah, gimana cara siasatinnya? Yang pasti sih salah satu caranya saya untuk trigger nabung pertama buat yang namanya asuransi. Kenapa? Karena istilah kata menolong diri sendiri dulu nih, gitu kan? Karena kan biaya yang tidak terduga yang paling mahal tuh adalah yang bikin ngagetin biasanya. Itu adalah biaya rumah sakit gitu. Jadi gimana pun caranya istilah katanya saya mulai kecil-kecil dulu punya asuransi pelan-pelan begitu sakit jadi saya tidak merepotkan orang lain itu sih Mas salah satu cara mulainya dari spend di asuransi dulu gitu. Baik. Nah, Mas Kevin, itu kan seperti cerita Mas Kevin tadi Mas Kevin kan sempat singgung asuransi ya. Mas Kevin boleh sebutin apa saja sih keunggulan asuransi syariah khususnya bagi kalangan milenial? Nah, ini menariknya nih ya, asuransi syariah gitu kan. Sebenarnya konsepnya ini secara konsep saya bahas secara general adalah gini Mas, konsep utamanya adalah tolong menolong gitu loh. Kok bisa sih asuransi tolong menolong gitu kan? Apa bedanya dengan asuransi yang lain gitu kan? Konsepnya di syariah itu adalah namanya dana tabaru gitu. Dana tabaru apa sih? Nah, nanti bisa dilengkapin sama Pak Aswin sedikit nih ya. Aku share yang di ilmunya aku sedikit gitu ya. Nah, dana tabaru itu di mana setiap bulan kan kita yang namanya itu bayar premi ya, gitu kan. Premi yang kita bayarkan, kita tabungin itu, once ketika ada nasabah lain yang sakit, dana itu untuk membantu nasabah yang lainnya. Jadi istilah katanya kita dapat dua keuntungan. Pertama, menolong diri kita sendiri. Ketika sakit, kita nggak ngerepotin orang lain, keluarga ataupun teman-teman. Yang kedua, kita juga menolong orang lain nih, begitu sakit. Gitu. Itu konsep syariah yang menurut aku keren banget sih gitu kan. Yang kedua, itu ada yang namanya fitur wakaf. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin ya kan ada beberapa juga nasabah-nasabahku mungkin secara aset dan financial udah cukup oke gitu kan untuk ditinggalkan untuk keluarganya. Nah, dengan ada fitur wakaf ini tuh dia jadi ada satu kepastian setelah dia meninggalkan dunia ini tuh ada satu hal kebaikan yang bisa dia tinggalkan. Jadi menurut aku ini tuh super banget sih gitu asuransi syariah ini. Gitu. Nah, Mas ini ada yang nanya nih, apa bedanya dengan BPJS gitu. Wah, ini kalau bedanya banyak banget dari cara akses itu salah satunya sih yang bisa aku highlight gitu. Baik, udah cukup menjawab ya. RV Tina, ya itu pertanyaan dari beliau. Oke. Sekarang kita ke Pak Aswin nih. Pak Aswin. Siap. Nah, berapa besar sih potensi pasar asuransi syariah di Indonesia sekarang? Kalau potensinya sangat besar sekali ya, Rifki ya, karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa tingkat kesadaran asuransi di Indonesia masih belum terlalu besar ya, dan dibandingkan dengan negara lain juga kita masih di bawah dari apalagi negara tetangga ya, seperti misalnya Singapura atau Malaysia gitu. Jadi pasarnya sangat besar sekali karena masih ada banyak di luar sana orang-orang yang masih belum dilindungi oleh asuransi. Nah, tapi ada hal yang menarik juga bahwa setelah kita masih mengalami pandemi COVID ini, kita melihat bahwa di saat COVID seperti ini rasa peduli orang Indonesia itu semakin meningkat ya dengan menolong sesama, saling membantu, mengantarkan makanan, obat-obatan segala macam itu sangat sangat masif sekali gitu. Dan ini sangat inline sesuai dengan konsep asuransi syariah itu sendiri. Jadi tolong menolong. Jadi di saat sekarang kita lagi memang butuh saling membantu, di saat itu juga konsep asuransi syariah sangat sesuai dengan keadaan sekarang ini. Nah, tambahan berikutnya sedikit mungkin saya tambahkan bahwa
bisnis kita ini di asuransi itu untuk millennials juga sangat cocok ya, karena sangat fleksibel, ya, bisa menentukan jam kerja dan pendapatan sendiri. Nah, itu yang menarik, yang nanti mungkin bisa dielaborate lagi ya sama Mas Kevin ya. Kira-kira itu dulu, Rifki, yang bisa saya jelaskan. Baik, udah jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman yang khususnya millennials nih, mari kita manfaatkan keadaan ini untuk menebarkan kebaikan ya. Balik lagi ke Mas Kevin. Mas Kevin, sebelum memutuskan menjadi partner bisnis Allianz Syariah nih, apa sih karir atau pekerjaan Mas Kevin sebelumnya? Terus kemudian apa yang ada di asuransi syariah yang bikin Mas Kevin tertarik dan memutuskan berbisnis bersama Allianz Syariah? Oke. Boleh. Cuman sebelum aku jawab nih, teman-teman kalau ada yang mau nanya, mungkin langsung ditanya aja ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti aku langsung jawab, gitu. Dibantu sama Mas Yuki sama Pak Sitanggang. Mungkin kalau background sebelumnya, saya sebelum menjalankan full time di insurance business ini ya, bersama Allianz, saya sebagai B2B team sih, business development, gitu. Di salah satu startup di bidang edutech, education technology. Nah itu fokusnya di kursus bahasa asing. Jadi kerjaannya ya kita offering program training kursus ke perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya bisa pindah gitu? Pertama sih mungkin sama ya kayak yang lain, startnya mungkin dari sambil kerja di perusahaan waktu itu sambil juga mulai pelan-pelan. Kenapa sih akhirnya bisa mulai? Karena di sini ada cerita pengalaman pribadi nih. Jadi saya punya tante ya, adiknya papa itu adalah orang yang sangat berjasa di hidup saya itu kasih uang jajan, biayain kuliah gitu-gitu kan. Satu saat dia sakit, nah kena autoimun. Nah itu biaya rumah sakitnya sangat besar. Balik lagi di cerita yang awal, kalau saya kan orangnya boros banget, benar-benar banget gitu kan. Mungkin kalau ada yang lebih boros daripada teman-teman kalian semua di sini, saya mungkin yang paling boros gitu. Nah karena boros itu saya takut nih gitu kan, kayak waduh, nih kalau sakit jangan sampai nanti ngerepotin orang lain gitu loh. Akhirnya saya ingat saya kuliah di salah satu kampus Jakarta Utara. Ada teman saya yang di industri insurance ini bersama Allianz, itu ada Devin Adiputra, mungkin kalau pernah lihat di koran Kompas, dia juga salah satu MDIT, terus juga ada Alvin Bayu. Nah saya ketemu sama Alvin Bayu, ngobrol, mau buka produk, dan dia jelaskan juga bisnisnya gitu loh. Nah setelah dijelaskan bisnisnya, terus saya juga lihat pertama kali produknya dulu, produknya bagus nih gitu kan. Yang namanya kita kan sebagai manusia kan pada dasarnya tadi kata Pak Sitanggang baik dan mau tolong-menolong gitu kan. Apalagi pandemi ini kan mau tolong-menolong. Saya lihat produknya bagus. Otomatis saya mikir kan kayak, waduh, saya punya teman banyak yang baik-baik gitu pada saya gitu kan. Dan jangan sampai ketika teman saya sakit, saya nggak bisa tolong apa-apa nih. Artinya cuma nge-share di Instagram butuh bantuan dana sekian, atau saya cuma bisa kasih uang misalnya sekian, sedangkan dia butuhnya ratusan juta atau mungkin bisa miliaran. Kan biaya rumah sakit biasanya bikin kaget kan, tadi saya bilang di awal kan. Nah akhirnya saya pikir ya udah deh, saya coba jalanin dulu. Setelah saya jalanin, saya pengen share ke teman-teman dekat dulu aja nih, ke keluarga, ke teman-teman dekat gitu. Itu mulainya sih pertama kali. Jadi tujuannya ya itu awalnya kayak pengen nge-secure teman-teman saya supaya aman, supaya ketika teman saya lagi masuk rumah sakit atau butuh pertolongan, Vin temenin nggak klaim yuk, Vin bantuin yuk ngurus klaim ini gitu. Itu kan jauh lebih enak kan, jauh lebih tenang gitu hati saya. Oh akhirnya artinya gini kan kayak waduh teman saya tuh setelah katanya finansial dan asetnya dia bisa terjaga karena asuransi. Di balik asuransi itu siapa sih? Ada saya yang bantuin dia. Gitu, yang namanya teman baik kan pengen membantu. Nah lama-lama saya melihat kayak oke deh, ya kayaknya udah siap nih untuk berjalan sendiri. Ya berjalan sendiri akhirnya juga proses sampai kemarin itu mungkin bisa sampai jadi top 3 syariah. Bersyukurnya itu juga berkat bantuan komunitas dari insurance business ini sendiri. Jadi itu di sini kita nggak sendiri gitu loh. Kan milenial kan paling takut, aduh sendirian nanti gimana nih, cara buka market gimana nih, gitu kan, cara jelasin produk gimana nih. Nah bedanya di insurance business khususnya bersama Allianz itu kita punya training, punya mentor, punya leader-leader tuh yang baik banget. Itu ngebantuin kita selalu ngingetin apa sih visi misinya, apa sih goalsnya gitu. Ingat ke situ lagi. Jadi ya walaupun yang namanya bisnis pernah lah ada rasa ngedownnya, walaupun ngedown kayak gitu, tetaplah terus jalan terus, mau terus aktif terus gitu. Kurang lebih sih gitu sih mas. Sampai terakhir tuh yang sebenarnya bikin nge-boom adalah saya juga nggak percaya gitu ya. Konsep asuransi syariah ini yang bisa membantu menaikkan saya. Kenapa? Karena saya bisa present ke salah satu
kurang lebih ada tiga perusahaan. Ada industri makanan satu lagi salah satu startup, satu lagi ada perusahaan bergerak di bidang mungkin apa ya, digital ya, infrastruktur digital gitu kan. Dengan konsep seperti ini saya present, dan akhirnya kayak mereka kayak, oh ternyata tuh ada ya insurance individu for corporate yang bisa mengcover sebanyak ini gitu. Itu sih Mas, short story-nya nih akhirnya kenapa bisa bareng sama Alias juga live hari ini gitu. Oke, keren banget sih ceritanya. Jadi Mas Kevin ini sekarang udah bisa memberikan dampak terhadap orang banyak loh teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan sempat disinggung soal konsep wakaf ya oleh Mas Kevin dalam produk asuransi syariah. Pak Aswin, boleh dijelasin Pak Aswin bagaimana sih cara berwakaf bersama Allianz Syariah? Oke, ini menarik nih topiknya ya. Jadi salah satu feature produk, kita punya produk ya yang namanya Alicia Protection Plus itu salah satu fiturnya adalah fitur wakaf. Maksudnya apa? Teman-teman di sini pasti tahu bahwa semua yang namanya asuransi itu pasti ada santunannya ya. Ya mungkin sebagian kita kenal yang namanya uang pertanggungan gitu, tapi di syariah kita sebutnya namanya santunan. Nah, biasanya santunan ini kan bermanfaat. Biasanya manfaatnya itu hanya untuk keluarga inti ya. Misalnya hanya untuk kalau terjadi resiko, santunan akan diberikan kepada istri atau anak-anak. Jadi lebih ke keluarga inti. Nah, wakaf ini memberikan kesempatan produk kita ini kebermanfaatannya lebih besar lagi. Manfaatnya bisa untuk sosial, bisa untuk orang di luar sana untuk sosial. Jadi terbayang bahwa secara konsep asuransi syariah udah tolong-menolong, tapi ini dengan fitur wakaf, ini bisa menolong orang lain yang lebih banyak lagi. Nah, ini yang menurut saya yang sangat membuat produk kita itu semakin bermanfaat. Nah, kalau secara teknis mungkin saya sedikit aja kasih gambaran bahwa yang akan bisa diwakafkan adalah sebesar sekitar 45% dari maksimal 45% dari santunan meninggal dunia. Sebenarnya dari investasi juga bisa maksimal 1/3 atau di kita buat 30% ya. Jadi memudahkan calon peserta ya bahwa ketika dia mau berwakaf ada manfaat untuk wakaf, ada juga manfaat untuk keluarganya. Nah, untuk saat ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa pengelola wakaf, biasa disebut nazir ya, yang di bawah Badan Wakaf Indonesia ya, seperti Dompet Duafa, Al Azhar, Iwakaf, Rumah Wakaf. Nah, ini kita memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memilih badan wakaf mana yang dia percaya, mungkin yang dia lebih nyaman, silahkan dipilih programnya apa, nanti silahkan berkonsultasi dengan badan wakaf tersebut. Nah, itu yang mungkin bisa saya jelaskan ya. Jadi manfaatnya itu bukan hanya saya harus karena ini yang paling penting nih di wakaf nih. Karena ketika sebuah polis asuransi syariah ditambahkan wakaf, manfaatnya itu bukan hanya untuk keluarga inti, tapi bisa untuk orang luar di luar sana, karena manfaatnya bisa digunakan untuk fasilitas umum dan yang lain-lainnya. Kira-kira gitu, Rifki. Nah, clear ya teman-teman. Jadi wakaf itu manfaatnya bukan cuma buat kita atau keluarga, tapi juga buat orang banyak nih. Dan juga amalannya juga nggak bakal terputus ya, walaupun kita mungkin tidak meninggal dunia, tetap kita bisa membantu orang banyak. Nah, ini Mas, mungkin ada yang ini nih dari Ivan Nodi nih. Komunitasnya banyak yang seumuran nggak Bang katanya? Banyak banget. Saya sendiri masih umur 26. Itu banyak banget. Di tim saya di agensi yang saya jalanin ya, itu rata-rata muda-muda semua. Mungkin sekarang paling muda umur 20, mungkin ada yang 19 tahun juga udah mulai di industri ini. Gitu, jadi banyak banget dan background-nya macam-macam banget gitu. Kalau tadi kan di sini kan kenalan saya sebagai tim B2B ya, business development. Ada yang background-nya dari radio, ada juga yang dari startup juga, ada yang orang marketing juga. Jadi banyak banget gitu loh. Jadi istilah katanya kita juga ngulik bareng nih biasanya gitu loh. Kayak ada permasalahan nih, kadang kan orang bingung, aduh marketnya misalkan lagi stuck, gimana sih cara bukanya atau ngapain. Nah itu semua dibahas. Itu mau dari Allianz juga di-provide, dari kita internal agency sama tim juga itu di-provide. Karena baik lagi kan di asuransi kan bisnis yang dibilang unik ya. Maksudnya di sini tuh perlunya saling ngebangun gitu. Jadi nggak perlu tuh selip-selipan. Kalau di luar kan selip-selipan. Kalau di sini ayo baru bangun bareng-bareng gitu. Jadi kalau interest bisa ikut namanya Allianz Life Changers tuh nanti.
Tuh, misalnya DM ke IG Alias atau DM ke IG gue, kita ngobrol-ngobrol, bro. Gitu. Oke. Lanjut Mas. Kevin, boleh tanya nggak? Boleh tanya, Ki, boleh tanya ke Boleh, Kevin Pak. nggak? Oh, boleh. Ini, saya dengar kan Kevin itu dulu sempat ikut kompetisi Abang None. Ya, ini belum diceritain nih, Wah. biar teman-teman tahu. Biar teman-teman tahu. Mas Kevin Waduh. ini pernah ikut ajang Abang None. Ya, gini, kita saya sendiri mau bertanya, apakah dengan pernah mengikuti kompetisi tersebut, apakah membantu nggak ya dengan bisnis yang sekarang di saat seperti ini gitu? Kira-kira membantu nggak, Kevin? Oke, jadi ya short story ya adalah saya waktu itu pernah ikut Abang None Jakarta Utara, tahunnya itu kok nggak salah 2017 gitu. 2017 kebetulan masuk di tahapan wilayah, nggak sampai ke tingkatan DKI ini. Tuh, belum sampai lah waktu itu, belum beruntung. Nah, kalau secara bisnis ya udah pasti membantu sih. Artinya gini, banyak hal-hal yang kita bisa sharing ke teman-teman. Entah walaupun itu teman-teman ikut bergabung di saat itu, atau kita at least ngasih tahu ke teman-teman kita hal baik gitu loh. Ternyata ada loh program yang bisa membantu menyelamatkan finansial dan aset mereka. One day mereka juga sudah paham, sudah sadar, cash flow-nya udah baik gitu kan, pasti mereka ujung-ujungnya juga akan buka juga gitu. Karena tugas kita di sini adalah kita educate people kan. Gitu. Sama kayak konsepnya sama kayak startup. Contohnya kita ambil perusahaan transportasi yang besar itu kan ya. Itu kan awal-awal juga orang bingung kan, kayak apa sih fungsinya? Kan tinggal manggil doang udah datang tuh motor sendiri, tinggal nawar-menawar. Tapi kan mereka mensimplifikasi kan. Sama kayak tugas kita sekarang. Sekarang kita memang tahapan di awal mungkin lebih banyak mengedukasi. Tapi ke depannya dalam proses bisnis itu kayak efek bola salju kalau orang-orang bilang di startup atau di bidang bisnis development tuh snowball. Nanti lama-lama semakin banyak orang yang tahu, berarti progres bisnis kita akan semakin baik. Gitu sih, Pak. Oke, sebenarnya saya mau nanya gini, setelah ikut Abang None itu, ada nggak sih rasa gengsi ketika di bisnis ini gitu? Biar teman-teman tahu, katanya ini sebuah profesi yang gimana-gimana gitu. Nah, di Kevin sendiri gimana sih kalau boleh tahu nih? Oke, wah ini seru sih nih Pak. Ini saya sering hadapin juga nih, gitu kan. Kan agent itu terkenal kayak adalah kayak wah jadi agent beginilah, jadi agent nggak ada masa depan lah gitu kan. Persepsinya itu paling sadis tuh. Jadi agent adalah orang-orang yang hilang harapan hidup akan karir. Wah itu saya pernah dengar kata-kata itu Pak. Saya juga kaget dengernya. Waduh perasaan nggak begitu deh. Oke, jadi sebenarnya ya di bisnis asuransi khususnya sama Allianz. Sorry. Lagi di ini soalnya ada disrupsi. Oke, di bisnis asuransi khususnya bersama Allianz ya. Itu bisa dibilang jenjang karirnya ada banget dan paling cepet banget. Gitu. Ini kalau buka di sini sekarang jadi BSP nih. Cuman kalau secara umumnya bisnis asuransi bersama Allianz jenjang karirnya ada banget teman-teman. Dan aku sama teman-teman agensi aku ya setupnya itu sebagai konsultan gitu loh. Artinya apa sih kalau sebagai konsultan di bayangan teman-teman kayak gimana? Kalau konsultan kan berarti artinya kita itu kan ngeset kebutuhannya mereka gitu. Bukan arti kita kalau sales kan pada umumnya kan nawarin gitu ya. Kayak sales panci kan modelnya, nawarin, ayo Pak ini bagus buat Bapak, ayo gini-gini. Yang ada orang kabur kan. Tapi ini kita tanya dulu dong. Udah pernah punya asuransi belum? Pengalamannya sebelumnya pakai asuransi gimana? Kalau udah punya, kalau belum punya, belum punya, kenapa? Jadi kita gali. Kita sampai dapat benar-benar kebutuhannya dia. Itu jadi istilah katanya kita bikin nilai program asuransi dengan program yang tepat dan nilai premi yang tepat. Gitu. Jadi yang bilang asuransi mahal, enggak juga gitu. Ya tergantung kitanya sebagai konsultannya gitu loh. Makanya aku setup awalnya adalah kita sebagai konsultan insurance gitu loh. Bukan kalau agent kan kayak aduh nanti bayangannya gimana gitu. Karena kalau ditanya minder nggak sih Pin? Enggak, karena di sini ada jalurnya sendiri gitu. Artinya jalur karirnya jelas. Tahun pertama kita ngapain sih di tahapan apa? Nah di sini ada yang bilang kan tadi udah 18 tahun nih, udah punya banyak BE di tim, tuh nice gitu kan. Ini aja aku masih baru bangun tim gitu kan. Tahun pertama ngapain proyeksinya jelas, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, tahun kelima terus sampai seterusnya. Dan aku bilang ini juga sebagai project, 7 tahun project biasanya kalau sama teman-teman setup. 7 tahun project jalanin bisnis ini, setelahnya kita maintain bisnis ini, kita juga bisa ngerjain hal yang lain gitu. Gitu Pak. Jadi kalau ditanya minder nggak sih? Enggak sih. Saya konsultan. Gitu, konsultan asuransi hidup Anda. Mantap.
Iya, iya. Lanjut, Pak Rizky. Oke, lanjut ya. Mas Kevin, kita kan ngobrol-ngobrol nih sebelum IG Live ini kan ya. Pak kamu ngobrol juga kan sama Pak Sun juga nih. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita itu ada hal yang menarik nih yang saya tangkap, bahwa ternyata Mas Kevin itu penganut agama Buddha ya, yang berarti non-Muslim. Yes, benar. Mas Kevin sendiri siap nih menawarkan asuransi syariah kepada orang banyak. Apa sih alasan Mas Kevin mau mengenalkan produk agen syariah, walaupun Mas Kevin sendiri bukan seorang non-Muslim ya? Yes, kalau yang aku pelajarin kan sebenarnya ini balik lagi ya Mas ya. Syariah itu tuh bukan sebagai apa ya, sebagai konsep salah satu agama aja gitu loh Mas. Tapi konsep secara umum gitu kan. Nah, tadi itu isinya mengenai hal-hal yang kebaikan kan. Gitu. Jadi saling menolong gitu kan, dana-dana yang tadi. Gitu. Jadi kenapa sih akhirnya Kevin lebih sering sekarang terjun ke asuransinya syariah? Karena tadi konsepnya tolong menolong gitu kan, ada fitur wakafnya gitu kan, yang namanya kayak Kevin sendiri pun once ketika udah selesai kan istilah katanya pengen meninggalkan sesuatu lah gitu kan, berarti kan sesuatu itu untuk keluarga udah aman dari pertanggungan jiwa misalnya atau satuan sakit kritis misalnya. Nah tapi kan apalagi nih yang bisa dikasih gitu kan selain dari si pertanggungan yang tadi. Nah yang bisa dikasih adalah yang tadi dengan fitur wakaf gitu Mas. Jadi kenapa Kevin lebih getol ya, karena konsep ini menurut aku adalah konsep yang benar-benar universal yang bisa diterima semua orang. Dan ini good to be too good to be true tuh bahasa milenialnya gitu. Gitu Mas. Jadi teman-teman hanya berpenganut tertentu aja nih, atau penganut agama tertentu. Nah selanjutnya Mas Kevin, tadi kan konsep kebaikan disebut berulang-ulang ya. Apa sih yang ada di dalam aliansi syariah itu? Sungguh bentar Mas, ini ada pertanyaan nih katanya nih dari Bang Joko 98. Kapan kok Kevin memulai program ini? Ini belum cerita juga nih tadi. Aku mulai di bulan Maret 2020. Gitu. Jadi sebelum lockdown. Sebelum lockdown udah mulai gitu kan. Tetap gitu. Tadi gimana Mas pertanyaannya? Sorry nih. Oke, tadi gimana Mas pertanyaannya? Agak keputus tadi. Oke. Tadi kan konsep kebaikan itu kan disebut berulang-ulang ya, Mas Kevin ya. Yes. Terus wujud kebaikan nyata apa sih yang ada di dalam aliansi syariah itu? Nah ini nih wujud kebaikan nyatanya adalah yang pertama, aku ada dua sih yang pilih ya. Yang tadi kan aku udah sebutin mungkin di tengah-tengah di awal gitu ya. Yang pertama dari sisi kitanya, artinya pelaku bisnis menawarkan hal baik, kita bantu orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi programnya, ya dia membantu si nasabah membantu dia sendiri. Artinya ketika sakit, aman secara billnya. Yang kedua, ketika dia telah meninggalkan dunia ini, dia bisa ngebantu yang lain juga. Dan keluarganya aman. Yang kedua, dia juga punya, amal jariah, kalau aku nggak salah nih ya. Kalau nggak salah belajar nih Pak. Dibantu. Amal jariahnya juga terjaga gitu. Jadinya, istilah katanya tuh konsep kebaikannya ya baik banget. Jadi kalau ditanya yang baik yang mana Mas? Semuanya baik sih programnya. gitu. Iya benar. Luar biasa sekali. Nah pertanyaan selanjutnya Mas Kevin, apa aja sih tantangan Mas Kevin selama ini menjalani bisnis bersama Aliansi Syariah? Oke, ini sama juga nih Mas. Ada yang dari Miode Rifandi nih. Gimana siasatin bisnis kondisi pandemik gini? Oke, jadi siasatnya ya cukup challenging juga sih di apa ya namanya. Setelah kan Maret, mungkin di bulan Maret kita masih bisa ketemu orang kali ya, masih yang penting masker, kita ketemu ngobrol masih enak. Cuma kan setelah bulan Juni itu langsung di lockdown, tidak bisa kemana-mana ya. Tidak bisa kemana-mana tuh. Lumayan waktu itu agak stres juga sih. Yang namanya, makanya aku bilang kan ini kan bisnis saya bisa sampai tahap ini kan proses juga. Gitu loh. Semua juga yang dari bisnis asuransi atau bisnis apapun juga ada prosesnya masing-masing gitu. Jadi cara ngejalanin adalah saya coba daripada berpikir negatif kayak aduh nih nggak bisa jalan, nggak bisa berkembang atau gimana, saya tarik ke belakang sih biasanya. Atau saya keluar dari pikiran itu, saya tarik ke belakang. Kira-kira sekarang gimana caranya presentasi ke orang tanpa ketemu? Berarti kita
manfaatin fitur meeting online, ya kan. Sekarang banyak banget aplikasinya, gitu kan, banyak banget bisa dipakai. Terus saya itu mempersiapkan di startup kan juga salah satu key point ini aku bisa share ke teman-teman adalah kalau meeting online selain koneksi yang paling penting adalah bahan presentasinya, artinya visualnya. Jadi visualnya juga harus bisa menerangkan produk itu sedemikian rupa, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah durasi waktu. Karena kalau online tuh menurut aku 45 menit itu udah lama banget. Jadi kalau kita banyak bertele-tele sampai 45 menit, nanti baru masuk lagi jelasin ini segala macam, itu udah capek banget gitu. Kayak kita istilah katanya ngomong aja nih, ngobrol aja kalau lama-lama juga di online capek gitu kan. 40 menit itu maksimum. Saya bagi biasanya 45 menit itu. Maksimum saya presentasi itu sekitar 35 menit. 30 menit, sorry, 30 menit. Jadi gimana caranya saya bikin materi PPT dicampur dengan ilustrasi yang saya bicarakan 30 menit. Sisanya saya konfirmasi dulu ke dia. Saya mau lanjut nih menjelaskan ilustrasinya atau proposalnya yang tepat buat kamu. Kira-kira masih ada waktu gak? Gitu. Kalau misalkan dia bilang, wah Pin nggak bisa nih ada next meeting atau gimana. Nah itu biasanya saya langsung set up lagi hari berikutnya. Gimana kalau besok atau bisanya kapan lagi nih? Gitu. Karena pengen tahu nih misalnya dari kamu mengenai proposal yang saya udah buat, hasilnya gimana, tepat atau enggak gitu. Atau misalkan dia bersedia, oh Vin gue kosong kok, santai gitu kan. Nah kalau udah kayak begitu dimainkan guys, itu panggungnya udah milik kita semua gitu, udah milik kita, jadi kita jalanin aja kayak gitu. Oke, clear. Pak Niode Rifandi. Iya. Jadi gitu ya cara siasatin bisnisnya ya. Nggak usah terlalu buru-buru. Kasih waktu secukupnya aja ya Mas Kevin ya. Yes, kan balik. Mungkin yang aku bisa share gini sih Mas, tadi kan konsepnya sebagai konsultan ya, aku ngeset ke teman-teman tuh sebagai konsultan. Artinya kan kalau sebagai konsultan kita agak beda nih, kita mencari kebutuhannya dia tuh apa sih sebenarnya dia butuhin. Kalau misalkan dia takut sama asuransi, kenapa sih sampai takut sama asuransi, ada pengalaman apa? Biasanya tuh kalau orang-orang Indonesia tuh jadi takut gara-gara cerita biasanya tuh. Iya, teman saya punya asuransi begitu Mas, agennya kabur, nggak jelas gitu-gitu. Nah, dari cita-cita gitu kan kita jadi tahu kan, oh ternyata tuh dia ketakutannya seperti itu. Karena kita istilah katanya fokus di bisnis ini adalah core-nya kita sebagai konsultan. Kita udah tahu pasti diri kita nggak bakal seperti itu dong teman-teman. Karena baik lagi semua orang kan di sini ketika join niatnya adalah baik, membantu teman sekitar keluarga gitu-gitu kan. Nah itu sih, jadi sebagai konsultan ya kita harus cari dulu gitu loh poin-poinnya sehingga kita juga bisa mengqualify kebutuhannya jauh lebih baik. Kayak begitu sih Mas. Berarti cari tahu dulu kebutuhannya ya Mas Kevin ya? Yes, cari tahu dulu kebutuhannya. Patah dulu pisau, baru dipotong gitu kan. Iya, benar. Mas, kita lanjut ya pertanyaannya. Mas Kevin. Boleh Mas. Mas Kevin kan udah dari tahun 2020 ya ikut bisnis bersama Allianz Syariah ya? Yes. Nah, apa aja sih tantangannya selama Mas Kevin berbisnis ini? Nah, nih banyak banget sih Mas tantangannya, banyak banget. Artinya sih setelah selesai dari startup kan mulai kan, maksudnya sebagai milenial yang boros kan kayak waduh nih gimana gitu kan. Sempat teman-teman, maksudnya artinya gini loh, ini kan proses bisnis ya. Di awal-awal juga sempat merasa kayak aduh bisnisnya lagi stuck nih, udah ketemu banyak orang kok tapi kayaknya nggak bisa menolong satu orang pun kok kayak block interest segala macam. Cuman balik lagi punya sistem yang kuat di Allianz ya. Artinya selain dari sebentar ada gangguan. Oke. Ada yang lewat, sorry ya teman-teman. Ini lagi sama nasabah nemenin gitu. Nah, oke. Lanjut ya. Jadi istilah katanya juga di bisnis ini juga sempat kayak ngedown gitu teman-teman. Cuman ya disemangatin kan, punya sistem yang kuat gitu loh bersama agensi. Ini juga ada Devin di sini, Devin ikut masuk, ada Vin Bayu di sini sebagai leader saya juga selalu nguatin istilah katanya, Vin ingat goalnya apa sih? Goal personalnya apa sih? Kenapa sih jual bisnis ini? Yang diingetin selalu gitu ya, jadi itu lagi gitu loh. Jadi istilah katanya juga jadi semangat lagi. Justru malah jadi putar otak. Karena kenapa di setiap komunitas yang sharing tuh banyak orang bagus banget di industri asuransi. Khususnya di tim yang muda-muda ini ya, banyak banget orang-orang bagus teman-teman. Artinya yang jadi agent juga bukan yang kayak asal pilih, jadi agent sini, enggak. Sumpah enggak, di tim ini tuh bersyukurnya adalah ini orang-orang yang bagus, di bawahnya Kevin Devin sama Alvin Bayu. Ini adalah orang-orang yang bagus, punya background semua, jadi ketika mereka ada sharing juga pengalaman mereka di lapangan, oh ternyata lagi sama-sama susah kok tapi dia bisa closing ya.
gimana sih caranya? Akhirnya belajar lagi. Oh, dari situ akhirnya tahu, oh ternyata saya kurangnya di sini nih, kembangin lama-lama. Mulai dari cara presentasi, dari cara nguliknya segala macam. Oh, mulai akhirnya terbentuk, ada lagi masuk terus sampai big momentumnya bisa masuk ke corporate. Gitu sih, Mas. Jadi struggle-nya setiap orang pasti mengalami struggle sih. Gitu. Cuman kalau memang sudah percaya ini jalannya untuk achieve atau membawa kalian ke goalnya kalian, itu pasti jadi juga. Gitu. Butuh sabar yang pasti, teman-teman. Gak ada yang instan. Sabar dan Gitu. teratur ya, Mas. Yes, benar. Setuju. Butuh sabar. Itu ya, teman-teman. Baik, sekarang pertanyaannya ke Pak Aswin nih. Pak Aswin, ini kan kita kan era serba digital ya. Dulu kita ngobrol, kalau kita ngobrol itu cuma bisa kalau bertemu langsung, terus teknologi berkembang lagi, kita bisa ngobrol via cuma telepon walaupun cuma suara. Dan kali ini teknologi udah berkembang lagi, kita bisa bertatap muka dan IG Live bersama teman-teman kalian semua. Nah, hal ini kan pastinya ya bisa dimanfaatkan kan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempermudah dan meningkatkan aktivitas bisnisnya ya. Kalau dari manajemen Allianz Syariah sendiri, apa sih bisnisnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini, Pak Aswin? Ya, nah sebelumnya mungkin saya harus jelasin ada hal yang menarik sebenarnya ya, Rifki ya. Allianz sendiri secara perusahaan itu jauh sebelum COVID itu sudah mempersiapkan infrastruktur untuk digital. Ya itu kalau saya bilang blessing in disguise juga ya alhamdulillah ya pada momentum yang sangat tepat ketika terjadi pandemi ini alhamdulillah kita udah ready ya untuk dengan segala macam kebutuhan untuk digital gitu. Jadi kita sangat sangat mendukung atau sangat mensupport membantu para teman-teman di lapangan untuk penggunaan digital, tapi juga bukan hanya dari tenaga pemasar, kita juga memberikan dukungan juga fasilitas kepada para calon-calon peserta atau setelah jadi peserta atau nasabah dari Allianz. Nah, misalnya gini, salah satu proses yang pertama proses penawaran ya, proses penawaran, perkenalan. Nah, itu kita sudah menyediakan fasilitas untuk digital. Karena katanya sekarang kan lagi pandemi, nggak bisa ketemu orang gitu ya. Nah, melalui teknologi ini memungkinkan untuk kita nggak bisa ketemu dan semua prosesnya berjalan dengan digital. Ya, tanda tangannya bisa tanda tangannya istilahnya ya, untuk tanda tangan itu bisa pakai digital atau tatap mukanya bisa digital. Semua persetujuan melalui digital. Bahkan polisnya pun nanti bisa polis elektronik gitu. Jadi paperless lah istilahnya. Jadi memudahkan juga buat nasabah. Dan yang paling penting juga adalah pertanyaan yang paling biasa ditanya adalah masalah klaim gimana, repot nggak gimana. Nah, kita sudah menyediakan klaim juga via online. Jadi kita end-to-end prosesnya, mulai dia dari awal mengajukan, proses penawaran, proses konsultasi, proses closing, sampai jadi polis, bahkan sampai klaim pun itu sudah tersedia dengan fasilitas digital. Ya, nah itu yang menariknya seperti itu. Dan ada satu lagi juga kita punya portal namanya Allianz Life Changer. Nah, ini yang menarik nih menurut saya ya. Menurut saya pribadi itu sangat dahsyat nih idenya. Kan kalau tadi kan Kevin cerita tentang startup. Nah, kalau yang saya tahu ya, kalau cerita startup itu kan gimana sih buka startup? Kita harus cari pain point-nya, ya kan? Nah, biasanya gitu ya, Kevin ya. Nah, apa sih pain point dari seorang dari masyarakat di sana? Kita menyediakan istilahnya kita membukakan lah masalah-masalah atau menyelesaikan masalah orang lain gitu ya, kira-kira begitu. Nah, di sini tadi saya ambil contoh tuh dari Kevin cerita. Ini nanti kalau ini asuransi ada ketakutan, kalau asuransi begini, kalau nanti saya ditawarin, saya dipaksa-paksa, saya di mana? Nah, melalui Allianz Life Changer itu dimungkinkan seseorang peserta atau seorang calon nasabah jika tertarik itu masuk ke portal ini dan bisa memilih nih mirip sama kalau saya bilang mirip sama
apa sih Gojek gitu ya. Jadi dia bisa milih orang-orang yang dia anggap yang sesuai dengan dia. Misalnya dari sisi usia, ada orangnya di situ. Dia kan, oh kalau saya nanya sama yang ini akan lebih nyaman, umurnya mungkin lebih menyesuaikan usia, terus menyesuaikan letak tempat tinggalnya, yang dekat saya cari yang dekat dari saya deh. Nah, tinggal dicari di situ. Nah, dari info itu memudahkan calon nasabah kita untuk bisa dapat informasi yang lebih akurat tanpa ada rasa ketakutan gitu ya. Yang tadi yang dibilang sama Kevin tadi, ya memudahkan lah. Paling tidak salah satu poin yang bisa menyelesaikan masalah dari calon-calon nasabah kita. Nah itu ya sedikit banyak infonya, Rifki. Luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman mau berbisnis sama syariah atau mungkin mau menjadi peserta asuransi syariah, jadi nggak usah ragu ya, manajemen Allianz Syariah selalu ngasih best support kepada teman-teman semua. Oke, kita kembali ke Mas Kevin. Iya Mas, gimana? Iya. Pengalaman paling unik atau berkesan selama menjadi partner bisnis Allianz Syariah. Waduh, ini kalau pengalaman unik ada sih. Ini mungkin aku ceritain yang pas ketika meeting kali ya, meeting. Ini juga dari leader aku nih, ada Alvin Bayu di situ. Jadi ketika meeting tuh kan kita online meeting ya. Pertama kali kan bikin slide gitu. Nah, ketemu salah satu calon nasabah waktu itu cukup unik lah, gitu kan. Jadi ketika yang namanya kita meeting kan kita ngobrol ya. Artinya kita ngobrol kayak gimana sih Mas Rifki, apa kabar? Dan baik gitu misalnya. Mas, menurut Mas misalnya dengan kondisi kayak gini, ada penyakit jantung, stroke, cancer, kira-kira apa sih Mas yang membuat Mas makin takut? Nah tiba-tiba si nasabah bilang gini, iya Mas, nanti saya jawab dalam hati dulu ya Mas. Gitu. Mas lanjut terus aja. Nah ini kan beda ya, kalau misalkan kita offline kan kita bisa ngerasain hawanya ya, artinya kayak Mas bersikapnya kita masih tahu gitu. Nah tapi kan ini online ya, istilah katanya, waduh nih gimana nih, akhirnya juga sama Abay kita chat-chatan juga ya, Bay ini gimana nih Bay? Ya udah Vin lanjut aja, akhirnya tetap lanjut gitu teman-teman. Jadi ya unik sih, ada pengalaman uniknya gitu kan, struggle-nya kan masing-masing beda-beda ya. Jadi itu salah satu ya hal yang unik sih yang saya alami. Ketemu kita ketika prospek kita digituin, kita cuman ya biasalah yang istilah katanya di dunia konsultan atau di dunia sales gitu kan, ya jangan baper gitu loh, bisnis jangan baper gitu loh. Kalau katanya Kevin Devin di sini, bisnis jangan baper gitu. Kenapa? Kalau baper kita nggak kembang kemana-mana. Ketemu orang yang kayak begitu terus kita kayak, aduh udah bete, nggak mau. Ngapain sih jalanin kayak gini ya, pikir-pikir juga yang lain aja lebih enak. Kan yang lain juga sama. Nggak ada bedanya. Dulu saya juga di B2B gitu, ketemu orang senior HR level udah 40 tahun. Ketika meeting duduk bareng juga kayak, emang apa Mas bedanya? Gitu kan, pertanyaan-pertanyaan ini nih, apa namanya, kalau dibilang tuh anak muda menusuk, waduh, jadi harus siap kan. Nah itu, tapi kan nggak bisa, kita nggak boleh baper gitu loh. Kalau kita baper, artinya kan berarti ada yang salah, itu harus diperbaikin gitu. Nah itu prinsip-prinsip itu dapatnya dari mana sih, Vin? Nah itu dari komunitas yang ada di Allianz, di sistemnya segala macam, division. Nah itu hal yang didapat. Jadi memperkuat gitu. Jadi makanya kenapa saat ini Kevin bisa exit dari struggle-nya, ya karena itu komunitas-komunitas yang tepat membantu Anda untuk berkembang gitu. Oke, luar biasa banget. Jadi berbisnis itu jangan baper ya teman-teman. Karena yang kita lakukan itu adalah berbuat kebaikan ya Mas Kevin ya. Yes, benar Mas. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih. Saya dapat kabar kalau banyak yang enggan untuk bikin bisnis karena mereka nggak punya background tertentu, background sales atau background asuransi. Sebenarnya untuk bikin bisnis ini apa harus punya latar belakang tertentu? Oke, yang pertama sih kalau misalnya kata perusahaan startup yang gede yang satu itu tuh yang suka belanja, mulai aja dulu sebenarnya. Mulai aja dulu. Iya kan, mulai aja dulu. Yang penting silakan gini, mulai dulu boleh, cuman tetap harus sambil belajar, gitu loh. Nggak ada yang namanya orang besar. Gitu kalau kata Devin nih, di sini juga ada Devin ya. Nggak ada orang yang mau punya kapasitas besar, mau punya income besar, tapi maunya enak, gitu loh. Nggak ada sampai saat ini. Gitu. Warren Buffett pun invest sekarang juga hidupnya enak. Dulunya gimana? Gitu. Yang perusahaan makanan yang banyak kita makanan itu yang kerja sama salah satu boyband Korea juga dulu gimana sampai ada filmnya kan.
sampai dia door to door segala macam kayak gitu kan. Nah, istilah katanya walaupun mungkin teman-teman di sini nggak ada background, tapi teman-teman di sini mau mulai dulu, mau percaya dulu sama diri sendiri, mau belajar, yang paling penting mau belajar gitu loh. Nah, aku rasa sih possible banget di bisnis ini untuk kembang gitu. Yang susah itu adalah ketika nggak mau belajar, itu susah. Artinya kayak, aduh, udahlah, emang bisanya begini, mau gimana lagi? Aduh, bisanya cuma begini, gimana lagi gitu kan? Coba bayangin, kita balik ya ke dulu-dulu ya. Di pengalaman saya sebelumnya kan saya di EduTech ya, yang kursus bahasa asing online kayak begini mas modelnya. Di zaman 2018, iya 2018 kan belum ada video call seperti ini. Sekarang karena pandemik, belum, orang-orang lebih suka ketemu langsung kan. Tapi kan setelah ada pandemik, akhirnya jadi terpaksa apa-apa video call gitu. Mungkin pasti tanggang juga demennya ketemu langsung kali ya Pak ya. Lebih enak ya kan. Tapi kan akhirnya pasti tanggang belajar. Waduh, ini kalau nggak meeting tatap muka gimana nih caranya gitu-gitu kan. Akhirnya apa? Pasti tanggang nambah kapasitasnya. Gimana sih cara bikin meeting online? Roomnya gimana? Gimana sih cara bikin presentasi sendiri yang simple? Gimana sih caranya nih supaya ketika meeting tuh nggak ngebosenin gitu loh caranya. Akhirnya itu, yang penting apa? Mau belajar, percaya prosesnya. Itu sih teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mulai ya, buat yang apalagi yang masih muda, maksudnya millennials ya, yang belum ada tanggungan, artinya belum menikah nih aku bilang ya, kalau misalkan masih muda-muda kayak umur 20 sampai 25, bahkan 30 pun, jalanin aja teman-teman. Itu karena jujur tadi kan aku udah bilang ya, di bisnis asuransi itu prospek ke depannya tuh besar sekali. Tadi pasti tanggung juga udah sempat singgung ya. Di antara negara-negara di Asia, di Indonesia tuh lumayan paling kecil angkanya gitu loh. Kalau nggak salah mungkin sekitar 5% kali ya Pak ya, 5 sampai 8%. Iya. Bener ya? Ya. Coba bayangin kalau misalkan teman-teman di sini ikutin prosesnya, mau belajar, naik aja angkanya sampai ke 10%, kita nggak usah ngomongin jauh-jauh. Kita kan juga sama-sama enak. Aku ngomongin dari sisi bisnis ya sekarang. Kita kan sama-sama enak. Allianz enak, kita sebagai konsultannya juga enak. Istilah katanya di sini kita berpartner sama Allianz gitu. Allianz gede, kita juga gede pastinya. Gitu sih. Jadi terus percaya prosesnya, pas the proses sama mau belajar terus. Gitu. Oke, jadi clear ya teman-teman. Kalau mau join jangan khawatir nih. Lagian juga berbisnis ini nggak sendirian ya Mas Kevin ya. Bakal ada tim dan juga leader ya yang bakal mementoring. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Kevin, tipsnya supaya bisa sukses menjalani bisnis ini Mas? Oke, nah ini yang sering aku sharing juga nih ke tim aku nih, sama Abai juga, sama Devin juga, sama Kevin juga. Yang pasti ketika di bisnis ini kan bisnis di bidang jasa ya kalau kita bisa bilang, services lah gitu kan. Yang pertama adalah integritas kita sih. Integritas itu harus yang paling benar-benar dijaga. Karena bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Nasabah atau teman kita, keluarga kita, atau misalnya teman partner bisnis kita yang lama mempercayakan kita untuk mengurus asuransinya dia, berarti itu kan ada kepercayaan yang dia kasih ke kita. Gimana caranya kita menjaga kepercayaan itu? Integritas kita itu juga harus dijaga gitu loh teman-teman. Jangan sampai nanti mau istilah katanya mau komisinya doang nih, tapi lupa misinya gitu loh. Misi kita kan tadi awalnya apa? Nolongin orang banyak kan, baru nanti dapat komisinya gitu kan. Nah, jangan sampai mau komisinya aja, begitu nasabah sakit atau gimana kita nggak mau ngurusin. Nah, itu yang akhirnya malah merusak, istilah katanya merusak kita punya citra, itu merusak integritas kita. Kalau dari situ aja kita nggak bisa ngejaga, wah itu agak berat sih mas. Nah, itu yang pertama integritas. Yang kedua, di sini kan baik lagi kan bisnis saling ngebangun ya. Kalau punya ilmu saling ngebagi lah sama teman-teman yang lain gitu loh. Supaya kita juga tetap komunitas yang terjaga untuk saling belajar, saling berkembang gitu mas. Paling itu sih dari aku. Integritas sih yang paling penting menurut aku. Jadi gitu teman-teman Allianz yang kalau mau join, yang tipsnya itu yang paling pertama menjaga integritas. Itu ya Mas Kevin ya. Oke, Benar, Mas. sekarang ke Pak Aswin nih. Pak Aswin, masih ada kan Ya, Pak Aswin? masih ya. Hadir. Boleh kasih tahu Pak, Pak Aswin buat teman-teman yang lagi nonton nih, gimana sih cara bergabung menjadi agen perubahan bersama Allianz tadi apa Aswin? Ya,
Mungkin sebelum menjawab ini, saya ada hal yang menarik ya yang saya dapat dari Kevin ya. Di luar yang kita sudah bicarakan tadi, di luar dari yang sudah dijelaskan Kevin tadi, ada hal yang menurut saya paling mahal yang dilakukan Kevin saat ini ya. Pertama, bukan pertama, ada duanya ya nggak. Maksudnya intinya adalah bahwa gini, Kevin itu berada di dalam sebuah komunitas yang membuat menciptakan positif vibe ya, environment positif. Nah itu yang menurut saya yang mahal sekali hari ini, yang isinya anak-anak muda di mana mereka saling mendukung, saling membantu, saling mengingatkan bareng-bareng ya. Kalau ada yang merasa down, bareng-bareng juga diingatkan. Jadi sama-sama maju, sama-sama bisa berusaha sama-sama meraih mimpinya gitu ya. Dan itu yang paling penting menurut saya saat ini juga, karena di luar sana juga masih ada yang anak-anak muda yang tadi katanya baperan mungkin, yang gampang putus asa. Tapi di sini di komunitas Kevin sendiri itu, di timnya atau mungkin di tempat yang lain, itu memberikan positif lingkungan yang positif ya, positif environment dan positif segala macam positif lah yang akan membuat masing-masing anggotanya di komunitas itu lebih positif juga dalam berpikir ke depan gitu ya, nggak mudah putus asa, nggak gampang menyerah gitu ya. Itu yang menurut saya salah satu yang paling mahal di luar dari yang diceritakan kita semua ini, dan itu yang paling penting ya untuk kehidupan ke depan ya, Kevin dan teman-teman. Kalau yang ditanyakan tadi oleh Rifki adalah nanti teman-teman bisa mendapatkan info ya, masuk aja ke portal Alliance Life Changer. Nah di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi dan bisa memilih lah, minimal memilih ada dua hal ya yang bisa teman-teman dapatkan di sini ya. Kalau tertarik menjadi peserta asuransi, bisa di sini juga, dan tertarik saya mau menjalankan bisnis. Nah, misalnya nih, jalankan bisnis. Oh, ini orangnya menurut saya yang saya nyaman, tinggal dipilih, tinggal dikontak gitu. Nah, nanti tinggal konsultasi ke dia, tanyakan semua informasi mengenai Allianz, terutama Allianz Syariah. Di sini teman-teman yang tertarik sangat dimudahkan akses terhadap apa yang teman-teman inginkan ya, memilih orang-orang yang ada nanti di portal tersebut. Nah, silakan masuk ke alliancelifechanger.com kepada teman-teman dipersilakan untuk mengklik gitu. Gitu. Bisa langsung kunjungi websitenya ya, alliancelifechanger.com. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, karena kita sekarang udah hampir jam 5 ya. Berarti kita udah di penghujung acara nih. Mas Kevin dan Pak Aswin boleh kasih close statement nih untuk teman-teman Allianz yang hadir sebelum kita tutup acaranya. Mungkin dimulai dari Mas Kevin dulu deh. Boleh. Ini masih keburu nggak ya? Karena ada pertanyaan yang menurut aku asik nih kayaknya. Boleh. Itu satu pertanyaan bisa sih. Oke, ini dari Brandon Fook ya, ini kalau nggak salah nih ya. Benar ya, Brandon Fook. Pak, coba jelasin unit link. Nah, jadi gini teman-teman, unit link itu fungsinya nih ya, kalau aku singkat ini adalah, itu untuk mempertahankan nilai premi itu supaya sama setiap tahunnya. Kalau dulu kan ada namanya asuransi tradisional, di mana kalau misalkan umurnya meningkat, harga premi juga meningkat. Tapi dengan ada unit link itu, nilai preminya itu ngejaga. Makanya, baik lagi kalau mau buka asuransi, itu untuk proteksi. Bonusnya ada nggak? Ada. Nanti si dana unit link itu, tapi dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Di antara 10-15 tahun ke atas gitu loh. Makanya kadang-kadang coba ditanyakan kenapa kira-kira asuransi kontraknya berapa lama. Sebenarnya asuransi nggak ada kontraknya teman-teman. Karena kenapa? Kita yang butuh untuk memprovide kesehatan kita supaya kita nggak ngerepotin orang lain gitu. Jadi unit link fungsinya sebagai penahan harga premi supaya tidak naik gitu setiap tahunnya. Itu sih aku pelajarin. Aku juga dapat dari komunitas juga. Gitu. Nah, untuk closing statement-nya, mungkin yang aku bisa sampaikan ke teman-teman semua, yang mau penasaran dengan bisnis asuransi, karir path-nya gimana, terus juga mungkin kau kayaknya ikut Eagle Alliance kayak malah makin seru ya, lihat sebagai konsultan asuransi atau bisnis asuransi. Jalanin dulu aja teman-teman, gitu loh. Dijalanin dulu aja, dicobain. Yang penting niatnya mau belajar, mau berkembang, mau bantu orang. Itu terus visi misinya sendiri itu
dipertegas lagi teman-teman, mau apa sih standar hidup seperti apa yang teman-teman pengen, mau bikin apa lagi teman-teman gitu loh. Kalau ditanya Kevin goalsnya apa, yang udah pasti pengen nyenengin orang tua, itu udah pasti hal yang paling umum. Tapi saya pengen naikin istilah katanya kehidupan saya jauh lebih baik ya gitu loh. Artinya mau ini bisa, mau itu bisa, segala macam. Ini bukan sombong ya teman-teman ya, tapi pengen kehidupan yang seperti itu, semua orang juga mau. Nah terus juga pengen juga bikin mungkin satu tempat isinya banyak rumah ibadah teman-teman. Kenapa? Karena toleransi kan. Saya pengen bikin satu tempat nih toleransi di Indonesia gitu kan, ada tempat ibadahnya kayak gitu. Ada 5 agama dalam satu komplek kan, kayaknya adem banget ngelihatnya. Nah itu apa ya namanya, goal tergila saya sih gitu loh. Cuman maksudnya kan nggak bisa kalau nggak ada kendaraan yang tepat, gimana cara sampai ke sana. Nah kendaraan yang tepat adalah di business insurance bersama Allianz gitu. Menjadi life changers, beneran life changers teman-teman. Visi misinya berubah, goalsnya, pandangannya juga akan berubah ke depannya, niatnya pun akan berubah juga. Jadi itu sih, itu kalau dari saya yang pasti mulai dulu aja dan mau belajar teman-teman gitu. Wah, mulia banget sih ini Mas Kevin. Oke, last statement Pak. Ya, ini mepet banget 1 menit. Saya dikit aja ya. Yang pasti teman-teman berbisnis asuransi syariah itu adalah di mana Anda mengajak orang lain untuk saling tolong-menolong. Jadi fungsinya bukan menjual sesuatu produk, tapi teman-teman di sini di Allianz Syariah itu adalah mengajak orang saling tolong-menolong ketika kita menolong orang lain yang tertimpa musibah, baik itu kecelakaan, meninggal dunia atau rawat inap. Nah, itu yang mulia dari Allianz Syariah. Dan yang kedua yang tadi udah saya sebutkan bahwa teman-teman bisa memilih komunitas yang tepat agar teman-teman bisa mendapatkan keinginan yang seperti yang dikatakan Kevin tadi. Mungkin itu aja ya, udah mepet banget soalnya. Gitu. Oke, Terima kasih Kevin. Ya, Thank you Pak Tetangga, Mas Rifki. kasih, Pak. Thank you. Sorry ada gangguan dikit. Dan ya teman-teman Allianz semua, semoga sesi IG Live kita kali ini bisa memberikan manfaat pada teman-teman semua dan juga memotivasi teman-teman buat ikut menebar kebaikan lebih banyak lagi kepada orang bersama Allianz Syariah. Baik. Thank you. Sekian aja ya. Thank you. Thank you. Oke, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Thank you Allianz. Ya, thank you. Thank you, Mas Kevin. Thank you, Rifki. Kevin.